Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur kami bisa beribadah bersama-sama walaupun di lokasi yang berbeda, tapi kami ada di dalam roh bersama-sama memuji menyembah Tuhan sebagai satu tubuh Kristus. Dan kami percaya waktu kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua yang menjadi kebutuhan kami akan Tuhan tambahkan dalam hidup kami. Dan saat ini juga kami mau duduk diam di kaki Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, dan kami tahu firman-Mu akan membawa kami semakin kuat Tuhan, berjalan semakin kuat, berbuah semakin banyak Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan untuk hidup kami ya Bapak. Urapi hamba-Mu dan kami semua di tempat kami masing-masing yang mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus berbicara dan tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Sukacita sesudah lebih dari 3 bulan. Akhirnya saya dapat kesempatan lagi untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Saudara berada, baik jemaat Hope maupun yang tidak, saya percaya kita sudah menanti-nantikan kapan bisa beribadah lagi secara offline. Ya, memang sensasinya beda ya. Selama ini saya ikuti ibadah online di rumah dan waktu hadir di studio, memang atmosfernya beda. Jadi ya kita berdoa supaya kita segera bisa dapat izin untuk bisa pakai lagi gedung ibadah. Jadi untuk informasi memang karena kita masih menyewa, sehingga ini bukan masalah kita tidak diizinkan oleh pemerintah, Jakarta sudah boleh, tapi karena kita masih menyewa dari pengelola gedung belum memberikan approval, sehingga kita masih menunggu. Semoga secepatnya kita bisa dapat gedung ibadah dan kita bisa beribadah kembali bersama. Haleluya. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Tingkatkan Imunitas Rohmu. Tingkatkan imunitas roh kita. Kenapa ini penting Bapak Ibu Saudara? Memang sejak merebaknya virus COVID-19, kesadaran orang untuk meningkatkan imunitas tubuh itu jadi lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Dan memang itu sesuatu yang baik ya. Orang jadi rajin berolahraga, rajin berjemur, menjaga higienis tubuh, makan makanan yang sehat, kurangin makan junk food, kurangin gaya hidup yang tidak baik, tidur larut malam, semuanya dievaluasi sehingga itu sesuatu yang baik. Tapi saya merenungkan dampak dari pandemi COVID-19 ini atau penyakit apapun, terutama pandemi ini ya, ini bukan hanya sekedar imunitas tubuh yang diserang. Kalau saudara baca, Bapak Saudara baca, ada banyak masalah lain yang timbul karena pandemi ini. KDRT meningkat, saya ada baca statistik dulu ya, kemarin saya Google, ini data statistik yang baru terjadi sejak pandemi berlaku. Di Prancis, kasus KDRT meningkat sampai 30% dalam 1 minggu, kekerasan dalam rumah tangga. Di Afrika Selatan dilaporkan otoritas setempat menerima setidaknya 90.000 pengaduan KDRT pada minggu pertama diberlakukannya pembatasan wilayah, PSBB. Pemerintah Australia melaporkan pencarian online, pelaporan online KDRT meningkat 75% hanya dalam waktu 1 minggu. Di Turki, para aktivis menuntut perlindungan lebih baik setelah kasus pembunuhan terhadap wanita meningkat sejak periode pembatasan wilayah 11 Maret. Jadi kita harus mengerti bahwa kondisi pandemi ini bukan hanya sekedar berdampak secara fisik. Dan ini masalah rohani. Nah, sebagai orang percaya, kita mengerti bahwa hidup itu bukan hanya melulu masalah jasmani. Di 1 Tesalonika 5:23, 1 Tesalonika 5:23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan roh, katakan jiwa, katakan tubuh. Jadi roh, jiwa, tubuh, urutannya harus tahu ya. Banyak orang bilang tubuh, jiwa, roh. Bagi Tuhan yang paling penting itu roh, makanya disebutkan yang pertama. Roh, jiwa, baru tubuh. Nah, saya tidak bilang bahwa imunitas tubuh itu tidak penting. Tapi kalau kita mengerti secara menyeluruh gitu ya, kondisi manusia, kita harus lebih sungguh-sungguh menjaga imunitas daya tahan tubuh kita, daya tahan roh kita, maksud saya tahan roh kita dalam masa-masa yang akan datang. Di 2 Korintus 7 ayat 1, Rasul Paulus mengingatkan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Perhatikan, Alkitab bilang ada pencemaran jasmani, ada virus secara jasmani, ada polusi secara jasmani, ada bakteri secara jasmani. Tapi juga ada pencemaran rohani. Jadi mungkin orang sehat secara jasmani, daya tahan tubuhnya secara jasmani sehat. Tapi secara rohani dia sakit-sakitan, secara rohani dia sekarat,
Secara rohani dia bermasalah dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus berkata di Matius 15 ayat 18-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Itulah yang mencemarkan orang. Itulah yang membuat orang sakit secara roh. Apa? Karena dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Di bagian yang lain Rasul Paulus bilang lagi tentang percabulan, penyembahan berhala, kedengkian, amarah. Jadi segala sesuatu yang sifatnya rohani itu juga harus kita hindari. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Ini yang saya sih tidak nakut-nakuti. Kita takut sama virus COVID-19. Kita jaga supaya tidak tertular, tidak terpapar. Tapi Matius 10:28 berkata gini, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. COVID-19 bisa membunuh tubuh kita. Tetapi dia tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini perkara rohani. Perkara jasmani bisa bunuh tubuh kita, tapi tidak bisa membinasakan jiwa kita. Tapi pencemaran rohani bisa membunuh tubuh dan bisa membunuh jiwa di neraka. Itu sebabnya sekali lagi saya tidak mengecilkan masalah menjaga ketahanan fisik kita. Tapi mari hari ini kita belajar firman Tuhan. Dan saya percaya begini, kalau kita secara rohani sehat juga, we save ourselves from a lot of problems. Kita tuh lagi jaga diri kita dari masalah-masalah yang gak penting. Saudara, diselidiki kenapa KDRT itu meningkat sejak PSBB. Katanya konon ya, saya tidak kaji secara dalam, orang lebih banyak stres sekarang. Karena penghasilan berkurang, karena mungkin working from home, atau omset berkurang, orang stres. Pelampiasannya kemana? Ke kaum yang lebih lemah. Atau juga karena bosen. Biasanya berangkat kerja, suami berangkat kerja, istri berangkat kerja, jarang ketemu, jarang konflik. Sekarang karena di rumah seharian berantem terus gitu ya. Dan itu bukan masalah tubuh, itu masalah rohaninya, itu masalah emosinya, masalah jiwanya. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana supaya imunitas roh kita bisa meningkat. Nah, kalau kita baca Bapak Saudara atau kita dengar informasi, ada 3 hal utama yang bisa menentukan ketahanan fisik seseorang. Yang pertama asupan. Apa yang kita makan, vitamin, makanan yang sehat, makanan bergizi, udara yang kita hirup, minuman yang kita minum, lalu kemudian jangan makan makanan yang sembarangan. Jadi apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu menentukan ketahanan imunitas tubuh kita. Lalu yang kedua aktivitas fisik kita, olahraga. Orang yang rajin berolahraga, imunitasnya akan meningkat. Dan yang ketiga, istirahat yang baik. Jadi 3 hal, asupan, aktivitas, dan istirahat. Nah, saya akan terapkan ini secara roh. Apa yang berlaku dalam tubuh ini juga berlaku dalam roh. Yang pertama, kita harus kasih asupan yang baik. Input yang baik untuk manusia roh kita. Dan Alkitab menjelaskan ada 2. Yang pertama firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Anak muda katakan amin. Ya, tapi ini bukan hanya bicara tentang muda secara usia, tapi ini bicara tentang semua orang. Orang muda itu orang yang dalam Alkitab gampang digoda, naif, sehingga gampang terjebak oleh tipuan iblis. Tapi dalam sense yang lebih luas, dalam pengertian yang lebih luas, kita ini semua muda, tidak punya pengalaman dalam mengatasi dosa. Kita rentan jatuh ke dalam dosa, sehingga kita bisa mempertahankan kelakuan bersih dengan cara menjaga sesuai firman Tuhan. Ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi apa yang menjaga roh kita itu, jiwa kita itu bisa kuat menolak dosa, firman yang kita simpan dalam hati kita. Jadi dalam new normal ini, dalam apa istilahnya, tatanan kenormalan baru, jangan hanya tingkatkan imunitas tubuh kita, tingkatkan imunitas roh kita dengan apa? Banyak baca firman Tuhan. Banyak pelajari firman Tuhan, amin. Banyak merenungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya sekedar dibaca untuk kejar target. Sama kayak makan, kenapa kamu makan? Supaya kenyang, bukan. Kita makan itu supaya tubuh kita sehat. Kita makan itu supaya imunitas tubuh kita sehat. Nah, kita baca firman supaya apa? Supaya kalau ditanya kamu baca Alkitab tiap hari, saya bisa bilang iya, bukan. Kita baca firman Tuhan supaya apa? Supaya kita mendengar suara Tuhan. Dulu sudah pernah di-sharingkan tentang merenungkan. Kuasa merenungkan itu adalah dia bisa menyerap semua nutrisi rohani yang ada dalam
makanan rohani. Jadi kalau kita cuma baca, kita nggak dapat apa-apa. Mungkin kita dapat informasi. Tapi kalau kita renungkan, kita minta Tuhan bicara, kita akan mendapatkan rema. Kita akan mendapatkan suara Tuhan untuk diri kita. Dan itu yang akan meningkatkan imunitas roh kita. Dosen saya dulu waktu di kuliah pernah bercanda gitu. Bedanya orang kurus sama orang gemuk apa? Makannya sama-sama banyak. Orang gemuk itu dia serap 80%, dia buang 20%. Kalau orang kurus, dia cuma serap 20%, 80%-nya dia buang. Itu just kidding saudara ya. Ada yang kurus karena diet juga saudara. Tapi maksudnya gini, just because you eat doesn't mean you get the nutrition. Jangan, oh saya banyak makan, saya pasti sehat. Belum tentu, kalau yang diserap cuma 10%, nggak ada gunanya juga. Jadi sistem penyerapannya yang harus diperbaiki. Sama, kita dengar firman, oh saya mau dengar firman. Tapi kalau kita tidak pernah serap, kita tidak pernah dengar suara Tuhan, kita tidak pernah renungkan, maka itu cuma sekedar lewat, itu cuma sekedar jadi pengetahuan. Itu sebabnya, mari tingkatkan. Baca firman untuk dengar suara Tuhan. Jangan hanya baca firman Tuhan untuk sekedar kejar target. Selesai, oh saya banyak, saya baca 5 pasal sehari. Dan 5 pasal sehari itu apa yang kita dapat, apa yang kita dengar untuk diri kita. Atau mungkin untuk orang lain di sekitar kita yang perlu kita sampaikan. Jadi firman Tuhan itu asupan untuk tubuh roh kita. Tapi yang kedua juga Tuhan ingatkan tentang berdoa. Katakan berdoa. Yang di studio katakan berdoa. Haleluya. Ini jemaatnya antusias semua. Habis pelayanan duduk. Soalnya kalau di luar disuruh masuk. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi Tuhan Yesus beritahukan caranya. Kalau kita mau berjaga-jaga supaya jangan jatuh dalam pencobaan, kita harus berdoa. Katakan sama-sama berdoa. Jadi ini bukan karena kita hope house of prayer, maka kita harus berdoa. Enggak. Kita berdoa itu bukan karena visi gereja tertentu. Apalagi kita ya, karena Tuhan suruh kita jadi rumah doa. Menjadikan kesukaan di rumah doa. Tapi ini kebutuhan semua orang. Orang yang tidak mau jatuh dalam pencobaan, orang yang tidak mau digoda lalu kemudian jatuh dalam dosa, caranya harus berjaga-jaga. Dan cara berjaga-jaga itu apa? Berdoa. Dan Tuhan Yesus ini bukan hanya mengajarkan teori. Tuhan Yesus walk the talk. Dia praktekkan. Makanya Tuhan Yesus bisa sharing. Berjaga-jaga itu caranya dengan berdoa. Apa buktinya? Ibrani 4 ayat 15. Tuhan Yesus itu dicobai dalam segala aspek. Sama seperti saudara dan saya. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, ini bicara tentang Tuhan Yesus, itu imam besar kita. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi Alkitab berkata Tuhan Yesus itu dalam tubuh manusianya sama dicobai. Dalam godaan yang menggoda kita. Saudara jangan tanya, Tuhan Yesus digodain gak main Mobile Legend? Ya terang aja enggak, karena waktu itu belum ada Mobile Legend. Tapi nafsu untuk kecanduan akan sesuatu ada. Kali zaman Yesus main gasing kali ya gitu ya. Oh teman-temannya kecanduan main gasing seharian gitu ya. Tuhan Yesus tidak gitu ya. Dia belajar firman Tuhan. Tapi intinya adalah kenapa Tuhan Yesus bisa menolak semua godaan itu? Karena dia berdoa. Kalau kita baca di Injil, tiap pagi Tuhan Yesus itu berdoa. Dari pagi, ya ada yang bilang dari jam 3 pagi, sampai murid-muridnya bangun. Dan itu tidak dilakukan, saya percaya, hanya waktu dia sudah dibaptis dan mulai pelayanan. Susah saudara. Bangun kebiasaan doa langsung 3 jam sehari itu dimulai dari mana? Dari SD. Kalau perlu dari TK, dimulai. Dari 30 menit, naik 45 menit, naik sejam sehari terus. Sampai akhirnya di usia 30 tahun dia terbiasa berdoa 3 jam satu hari. Dan terbukti kehidupan doanya yang membuat imunitas rohnya kuat. Dia dicobai dalam segala hal. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama dengan kita ia dicobai, ia tidak berbuat dosa. Besar Maksud selalu ulang-ulang ini. Orang yang banyak berdoa, sedikit berdosa. Orang yang banyak bikin dosa, sedikit berdoa. Jadi saudara pilih. Kalau saudara mau kuat dari godaan, dari stres, ya mungkin tekanan yang paling banyak sekarang kita alami adalah stres mungkin ya. Di pekerjaan, di usaha dan sebagainya. Kalau kita nggak mau jadi lemah, kita harus banyak berdoa. Katakan sama-sama, saya mau lebih banyak berdoa. Amin. Jadi tiap hari kita ada doa jam 7 sampai jam 9.
Lalu pagi itu dari hari Rabu, Kamis, Jumat jam 9 sampai jam 12. Ya Bapak Saudara bisa ikuti, kita doa sama-sama supaya tubuh kita kuat, asupan roh kita kuat. Lalu yang kedua, kita harus punya aktivitas rohani, yaitu melayani. Katakan melayani. Jadi melayani itu bukan pertama-tama untuk Tuhan atau untuk orang lain. Pelayanan itu pertama-tama untuk diri kita. Kalau kita mau roh kita menyala-nyala, kita harus lakukan sesuatu dalam pelayanan. Roma 12 ayat 11. Kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi roh yang menyala-nyala dan pelayanan kepada Tuhan itu sejalan. Kalau saudara mau roh menyala-nyala, terus melayani. Kalau saudara merasa roh saudara mulai lemah, mulai suam-suam kuku, mulai terlibat lagi dalam pelayanan. Nah, banyak yang berpikir begini, Pastor, sekarang kita gak ada ibadah, pelayanan saya asyir, berarti saya gak pelayanan dong. Oh Pastor, saya sekarang, saya pembina gereja anak, ibadah anak gak ada, sekarang online. Kalau dulu masih ada komsel dan sebagainya, sekarang terbatas. Pertama, kita bisa siasati dengan online. Tapi yang kedua ini saya mau sampaikan, pelayanan itu tidak tergantung kepada struktur atau event. Yesus itu di luar struktur. Kalau saudara baca di Injil ya, Tuhan Yesus itu tidak melayani di dalam struktur. Dia tidak ikut Saduki, dia tidak ikut Farisi, dia tidak ikut ahli Taurat, dia bahkan tidak punya sinagoga. Dia nggak ada satu sinagoga lalu dia pimpin, tidak. Dia berjalan keliling. Kalau di Kisah Rasul 10:38 dikatakan Tuhan Yesus berjalan keliling berbuat baik, mengusir setan, menyembuhkan orang. Jadi pelayanan itu adalah kita memenuhi kebutuhan orang. Kita lakukan sesuatu sehingga orang yang punya kebutuhan itu tertolong. Ya, saya tidak bilang bahwa tidak perlu pelayanan di struktur gereja. Gereja tetap perlu. Kita sekarang punya pelayanan baru untuk meningkatkan pelayanan online kita. Gereja kita sadar sekarang tidak hanya bisa pelayanan offline atau yang konvensional. Kita perlu pelayanan virtual. Kita butuh anak-anak muda kalau sudah punya kreativitas, merasa punya kreativitas di bidang internet, online, media sosial, mari bergabung bersama. Jadi akan ada banyak pelayanan-pelayanan di dalam struktur. Tetapi kalau itu tidak bisa mengakomodasi, aduh Pastor saya boro-boro ngerti media sosial, punya account aja enggak gitu misalnya ya. Itu tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa punya roh yang menyala-nyala. Nah, Tuhan Yesus dia lakukan ada 5 hal dengan cepat. Apa pelayanan yang bisa kita lakukan? Memenuhi kebutuhan orang. Di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ada 5 hal yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanannya. Yang pertama, dia membawa berkat kepada orang-orang miskin. Dikatakan, aku diurapi, Tuhan Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi kita bisa melayani dengan cara kita menjadi berkat bagi orang-orang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Dan kita tahu dengan kondisi sekarang ada banyak orang yang mengalami masalah ekonomi. Tapi saudara berpikir, Pastor apa yang saya bisa lakukan? Saya nggak punya uang, saya nggak punya ide. Secara rohani kita bisa menjadi berkat. Waktu kita jadi orang yang sungguh diurapi Tuhan, waktu kita hadir di keluarga kita hadir di komunitas kita bisa membawa berkat Tuhan turun ke tempat itu. Itu yang Yesus lakukan di Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi Yesus adalah jalan untuk orang menemukan padang rumput. Ya, ini bicara tentang kelimpahan, bicara tentang kebutuhan. Jadi kehadiran Yesus di dunia ini dalam hidup kita itu akan membuat kita bisa mengalami kelimpahan. Sama, kita harus beriman gini, kehadiran kita di keluarga kita itu akan membuat keluarga kita menemukan padang rumput, menemukan kelimpahan, menemukan berkat Tuhan. Amin. Kehadiran gereja di tengah masyarakat itu akan membawa berkat Tuhan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, waktu umat Tuhan merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan yang jahat, Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Jadi kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran kita sebagai gereja bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Saya pernah dengar kisah Dr. Yonggi Cho waktu beliau merintis jemaatnya tahun 1958 kalau nggak salah, akhir tahun 50-an. Korea baru selesai perang Korea Selatan, Korea Utara. Negaranya sangat miskin. Dan beliau merintis jemaat itu di daerah kumuh, di slum area. Dan
Beliau khotbah tentang surga. Kerajaan surga itu kerajaan yang luar biasa. Di surga itu nanti jalanannya dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Nah, jemaat-jemaatnya orang miskin berkata, "Pastor, saya sih percaya bahwa suatu saat kita akan sampai di surga yang mulia. Tapi bisa nggak tolong sedikit aja dari surga itu dibawa ke bumi supaya kami bisa merasakan sejahtera." Nah, perkataan itu menemplak Dr. Joe. Dan dia mulai sadar, iya, kita butuh kelimpahan itu bukan nanti, sekarang. Dan akhirnya beliau dapat pewahyuan, tulis satu buku, Hidup Berkelimpahan. Itu jadi bestseller. Nah, memang banyak yang menuduh, oh ini teologi kemakmuran. Kita nggak mau bahas itu, saya percaya tidak seperti itu. Tapi intinya dengan pewahyuan itu, gereja mereka mulai diberkati. Dan sekarang kita tahu, Korea Selatan salah satu negara yang gross national product-nya tertinggi di dunia. Kenapa? Karena ada orang-orang yang percaya bahwa kehadiran mereka itu akan membawa berkat Tuhan. Lihat, hampir semua negara maju di dunia sekarang itu dibangun di atas dasar prinsip-prinsip Alkitab. Eropa Barat, Amerika Utara, Australia. Kenapa? Karena kalau kita mengikut Yesus, Tuhan Yesus akan ajar kita untuk kita hidup semakin diberkati. Pastor Kong itu selalu bilang, if you are poor today, but if you follow Jesus, you will not be poor forever. Kalaupun kita berkekurangan sekarang, tapi kita setia ikut Yesus, kita akan dibawa terus naik. Kenapa? Yesus berkata ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Lalu kalau kita tahu ada teman-teman kita, saudara kita, family kita, tetangga kita yang berkekurangan, mulai hubungi mereka dan doakan. Ah, doa, emang doa bisa mengubah? Ya, doa bisa mengubah. Oh, saya butuh uang, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus diberkatilah, amin. Jauh lebih bermanfaat. Saudara kasih modal juga, mungkin besok gagal usaha, habis lagi. Tapi kalau kita datangkan kuasa Tuhan, orang itu diberkati, dia akan tetap ikut Tuhan. Jadi percayalah. Saudara tidak harus jadi orang kaya dulu. Elia tidak jadi orang kaya untuk memberkati janda di Sarfat. Dia cukup hadir, dia sampaikan firman Tuhan, janda itu diberkati. Jadi jangan berpikir, pastor, bagaimana saya bisa jadi berkat bagi orang miskin. Orang saya aja masih di atas sedikit garis kemiskinan. Itu bukan isunya, itu gak relevan. Tuhan Yesus ya tidak kaya raya, tapi lihat berapa banyak orang yang dia berkati. Sama dengan kita. Kita bisa menjadi berkat, itu pelayanan. Lalu yang kedua, oh ya, by the way, gereja kita di Manado, GKRI Hope di Manado sekarang dipakai untuk buat training for trainers ketahanan pangan. Jadi kita berdoa supaya segera proyeknya berjalan. Maksudnya ketahanan pangan itu kita mulai tanam tanaman-tanaman produktif ya, palawija, cabai, tomat, sebagainya. Lalu mulai bikin perikanan supaya memberdayakan ketahanan pangan di daerah tersebut. Kita berdoa supaya lebih banyak orang bisa terlibat, lebih banyak gereja bisa terlibat, sehingga banyak orang diberkati. Haleluya. Lalu yang kedua, pelayanan apa? Pelayanan melepaskan yang terikat dosa dan kuasa setan. Jadi kita bisa dipakai Tuhan, walaupun kita tidak ada ibadah offline, kita bisa berdoa untuk orang dilepaskan dari ikatan dosa, dari kuasa setan. Dikatakan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi tawanan di sini adalah tawanan dosa, terikat. Dia mau lepas dari narkoba tapi nggak bisa. Mau lepas dari pornografi tapi nggak bisa. Mau lepas dari perjudian, dari alkohol tapi nggak bisa. Kenapa? Karena yang mengikatnya itu roh sifatnya. Saya tidak anti dengan counseling. Counseling itu dibutuhkan untuk membuat orang yang baik makin baik. Tapi kalau orang bermasalah, counseling itu tidak cukup. Butuh pelepasan dalam nama Yesus. Setannya ditengking, sesudah setannya keluar, baru di counseling. Tapi kalau di konseling, setannya nggak diusir-usir, dia akan tetap mengulangi lagi. Dan yang bisa melakukan ini cuma orang yang percaya Yesus. Cuma orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus. Satu kali di Kisah Rasul pernah ceritakan ada orang-orang yang mencatut nama Yesus. Dia ketemu orang kerasukan, dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, aku usir engkau. Setannya ngebalik jawab, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, kamu siapa? Jadi tidak sekedar sebut nama Yesus makanya setannya pergi. Harus orang-orang yang sungguh-sungguh punya otoritas dalam nama Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jadi kalau kita orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mari gunakan kesempatan ini, doakan orang-orang yang terikat. Ya kita bersyukur dengan teknologi sekarang. Saya percaya
kuasa Tuhan Yesus itu bukan ditentukan oleh jarak. Oh, kalau pelepasan itu harus di depan mata, tumpang tangan baru setannya lepas. Enggak juga. Kuasa nama Yesus itu berkuasa bukan karena jarak. Bukan karena, ya kita tidak anti penumpangan tangan, tapi kondisi sekarang penumpangan tangan sudah agak dibatasi, tidak memungkinkan. Tapi apa gara-gara nggak bisa numpangin tangan, makanya tidak ada impartasi? Enggak juga. Saya percaya doa itu tidak ada batasan jaraknya. Kita berdoa di Jakarta, orang sakit di Amerika bisa sembuh. Kenapa? Karena dalam alam roh tidak ada jarak. Sama, kita doakan, kita layani orang yang terikat dan mereka akan dilepaskan. Lukas 13 ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Jadi hati-hati, ada orang yang diikat oleh iblis. Kita perlu lepaskan. Harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi hanya nama Yesus yang bisa menghancurkan ikatan iblis. Lalu yang ketiga, kita bisa melayani dengan cara membawa kesembuhan secara supranatural. Katakan supranatural. Nah, kita tidak anti dengan penyembuhan natural. Kita percaya Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai obat-obatan. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa disembuhkan secara natural. Dikatakan penglihatan kepada orang-orang buta. Zaman itu memberi penglihatan kepada orang buta itu mustahil. Ya, zaman sekarang mungkin sudah bisa sebagian. Kalau katarak, kalau karena glukoma mungkin bisa. Tapi kalau dia buta sejak lahir, saya belum ketemu ada dokter yang bisa. Mungkin transplantasi mata bisa. Tapi mata yang itu lalu dikasih penglihatan, itu supranatural sampai kapanpun. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau kita juga dipakai untuk bergerak secara supranatural di dalam pandemi ini. COVID-19 belum ada obatnya. Tadi pagi saya baca, ada yang kasih WhatsApp video, Universitas Airlangga Surabaya mulai menemukan. Tapi setiap zaman selalu ada penyakit yang gak ada obatnya. Sampai sekarang AIDS gak ada obatnya. Cancer gak ada obatnya. Artinya apa? Harus supranatural. Atau kalaupun ada obatnya secara natural, kadang-kadang kita gak ada hepengnya. Bisa sih sembuh 2 miliar. Udahlah supranatural aja. Sayang gitu, duitnya lebih baik dipakai buat yang lain. Jadi sampai kapanpun ada orang-orang yang butuh dilayani kesembuhan secara supranatural. Beberapa waktu yang lalu saya mendoakan seorang bapak. Saya tadi cari fotonya mau kasih ke Bobby, udah hilang. Sekitar 60-an usia beliau. Beliau sesak nafas. Ini tiap hari itu harus dinebu bisa sampai 5 kali. Sesak nafas langsung dinebulizer. Sesak nafas langsung dinebulizer. Udah semua vitamin terbaik dari Amerika didatangkan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dikasih obat-obatan yang keras untuk menghancurkan reak. Memang tidak dites apakah beliau ini COVID-19 atau tidak, tapi gejalanya menuju ke sana. Cukup lama, sudah hampir 2 bulan, gak sembuh-sembuh. Dia udah kritis, aduh pastor I am dying, saya udah sekarat pastor, tolong doakan. Saya deg-degan, sambil doakan, nafas tinggal satu-satu. Tapi puji Tuhan beberapa waktu kemudian dia hubungin saya, Pastor Yosep, saya pulih sembuh. Saya bilang, kok bisa? Iya, saya mimpi, dia bilang. Gimana mimpinya? Dan di mimpi saya lihat Tuhan Yesus berdarah, terus darahnya hitam. Kok maksud saya baru ketahui darahnya hitam? Maksudnya darah yang kering, jadi luka-lukanya udah kering. Kan hitam ya kalau saudara luka itu kemudian jadi darah kering, itu hitam. Nah dia baru tahu, itu bilur-bilur Yesus menurut tafsiran dia. Dan singkat cerita, dia percaya, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Tiba-tiba titik balik, sehat, lepas nebulizer, nggak pakai nebulizer lagi, obat-obatan dari dokter nggak dia minum. Jadi dia bilang, saya mimpi malamnya, paginya saya beriman, saya kurangi dosisnya. Dari dosis sekian kali sehari, saya kurangi setengahnya terus. Nah saya percaya itu supranatural. Kalau dosisnya normal terus tiba-tiba sembuh, itu natural. Atau dosisnya ditambah terus sembuh, itu natural. Ini dosis dikurangi sembuh. Cuma 2, supranatural atau salah obat. Tapi kalau salah obat nggak mungkin ya. Ini dokter terpercaya gitu. Tapi anyway dia percaya karena imannya lewat mimpi. Nah kan suara Tuhan itu kan bisa datang lewat khotbah, lewat doa orang lain, lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat kesan. Poinnya adalah bukan natural. Sembuh secara supranatural. Dan itu pelayanan kita. Itu pelayanan gereja. Tuhan Yesus urapi kita supaya kita doakan orang sembuh secara supranatural. Amin. Dan hemat lagi. Habis itu dia nggak perlu lagi nebu dan sebagainya. Ya, saya percaya mujizat Tuhan itu juga ada sisi ekonomisnya. Bukan hanya menyembuhkan, tapi ya menyelamatkan kantong juga. Amin. Amin. Matius 9 ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia setelah berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Katakan imanku. Jadi iman kita itu kalau dalam bahasa Inggris itu make me whole. Membuat kita utuh, pulih.
Jadi bukan sekedar menyelamatkan roh, tapi membuat kita pulih. Dan memang ini konteksnya, maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi dia sembuh karena imannya. Lalu yang keempat, pelayanan kita menyembuhkan jiwa yang terluka, membebaskan orang-orang yang tertindas. Kalau dari Yesaya 61 ayat 1, jadi Tuhan Yesus mengutip di Lukas ini dari Yesaya 61. Untuk merawat orang-orang yang remuk hati. To heal the broken hearted. Kayak apa? Didi Kempot ya, the God of... Ya. The Godfather of broken. Jadi sekarang tuh banyak orang broken heart, saudara. Sampai ada generasi of broken heart, bangga lagi gitu ya. Lagi galau. Nah, kita bisa melayani mereka, saudara. Amin. Yang youth atau saudara sendiri sedang mengalami ya. Jadi perlu dilayani. Jadi orang yang broken heart itu banyak sekarang. Dan itu pelayanan. Saudara nggak perlu tunggu struktur atau PIC, usher, broken hearted gitu ya. Saudara tahu siapa yang broken heart, saudara telepon, saudara hubungi, itu pelayanan. Ya ini penelitian ya, 1 dari 5 manusia modern, hidup zaman modern itu mengalami stres. 1 dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi minimal di sini ada 2 yang stres. Dari wajahnya bisa kelihatan. Nah orang-orang yang stres ini kalau ditanya, apa yang mereka rindukan? Mereka rindukan rasa damai di hati. Ada yang stres dikasih duit, nggak berubah juga, nggak sembuh juga. Karena stresnya bukan karena uang. Mungkin stresnya karena ditolak cintanya, mungkin gitu ya. Ada yang nggak butuh perhatian, butuhnya apa misalnya solusi pemulihan keluarga dan sebagainya. Tapi Yesus berkata kita diurapi untuk apa? Untuk memulihkan mereka yang broken heart. Di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Jadi ini obat untuk jiwa yang terluka. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi apa yang bisa kita tawarkan? Damai sejahteranya Yesus. Tidak sama dengan damai sejahtera dunia ini. Saya tidak bilang bahwa kita tidak bisa bantu mereka dengan teknologi, psikologi dan sebagainya. Kita lakukan itu. By the way, ini saya dititip iklan. Jadi minggu ini worship from home hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2020. Jumat ini jam 12. Bicara tentang stress management. Manajemen stres, pembicaranya Ibu Golda. Bicara apa itu stres, tanda dan gejalanya, bagaimana cara saya mengenali pemicu stres saya. Karena judulnya itu stress management through character. Jadi lewat karakter saudara yang baik, yang dibangun, saudara bisa memanage stres saudara. Respon apa yang tepat untuk mampu mengelola stres. Nanti untuk 3 viewer dapat gratis signature analysis. Signature analysis berarti tanda tangan saudara ya. Oh ini tanda tangan orang susah nih. Oh diganti tanda tangannya. Mungkin kali ya. Mungkin, just kidding. Saya juga nanti mau ikut gitu ya. Tapi intinya gini. Tuhan panggil kita untuk menolong orang-orang yang hatinya sedang terluka, sedang stres, sedang depresi. Itu pelayanan. Sekali lagi mungkin saudara tidak ahli dalam stress management dan sebagainya, bisa belajar. Tapi kalaupun saudara tidak ahli, saudara bisa berdoa. Supaya damai sejahtera Yesus itu turun dalam hati mereka, sehingga mereka pulih. Amin. Lalu yang terpenting menurut saya adalah membawa orang kepada keselamatan kekal. Kita melayani orang supaya mereka percaya dan akhirnya masuk surga. Di 1 Tesalonika 4 ayat 14, orang yang mati di dalam Tuhan itu dikumpulkan bersama dengan Yesus. Jadi banyak orang sekarang takut dengan kematian. Tiap hari kita ini diupdate dengan kematian. Kalau yang suka ikutin ya. Tiap hari itu berapa yang sakit, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal. Jakarta, Indonesia, Amerika. Jadi tiap hari itu diupdate, ada yang meninggal. Dari dulu sebenarnya ada yang meninggal, tapi hari ini tuh dipublikasikan gitu. Jadi kita aware, meninggal. Jadi kayaknya intimidasi kematian itu dipublikasikan gitu. Tapi saya mau beritahu, suatu saat semua orang akan meninggal. Yang membedakan adalah sesudah meninggal kemana. Dan kabar baiknya kita bisa tahu. Di dalam Yesus, kalau kita meninggal di dalam Yesus, kita dikumpulkan bersama dengan Yesus di sorga. Jadi kematian itu cuma transisi, perpindahan lokasi dari bumi kepada bersama Yesus. Caranya bagaimana? Terima dia. Terima dia sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu. Ikuti dia, layani dia seumur hidupmu. Maka kau memiliki kepastian keselamatan. Lalu yang ketiga, istirahat. Apa itu istirahat secara roh? Istirahat secara roh menurut Alkitab adalah hiduplah dalam iman. Katakan hidup dalam iman. Ibrani 4 ayat 1-2.
Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang pun di antara kita yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Dalam bahasa Inggris itu resting place. Tempat istirahatnya Tuhan masih berlaku. Mari kita baca sama-sama ayat 2, 3. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi Alkitab jelas bilang syarat kita mau istirahat, mau tenang di dalam hadirat Tuhan adalah iman. Katakan iman. Jadi cerita ini gambaran orang Israel. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka mendengar janji Tuhan akan masuk ke tanah berlimpah susu dan madu. Tapi mereka tidak percaya, mereka bersungut-sungut, mereka meragukan kuasa Tuhan. Akhirnya cuma 2 orang yang sampai, Kaleb dan Yosua. Nah, penulis Ibrani ingatkan, jangan sampai kita dengar firman yang menguatkan iman kita, tapi kita tidak percaya. Akibatnya apa? Kita hidup stres, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam intimidasi. Sehingga daya tahan tubuh rohani kita turun, daya tahan tubuh jasmani kita turun, gampang sakit dan sebagainya. Dan bagaimana caranya? Ya memang ada banyak pelajaran tentang iman, tapi saya diberkati dari bagian ini. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6 ini bicara tentang bagaimana hidup dalam iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi ada beberapa hal hidup beriman. Yang pertama, kita harus tahu bahwa tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan, without faith we cannot please God. Tidak mungkin menyenangkan Tuhan. Jadi hidup beriman itu adalah mutlak. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita harus hidup dalam iman. Dan dikatakan hidup beriman itu harus berpaling kepada Allah. Nah saya cek di bahasa Yunaninya, berpaling itu bukan menoleh gitu. Allah sebelah sana, menoleh, bukan. Berpaling itu artinya adalah approach, mendekat, datang kepada, mendekat kepada Allah. Itu hidup beriman. Jadi hidup beriman itu semakin lama semakin dekat dengan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan hidup beriman itu ia harus percaya bahwa Allah ada. Nah percaya ini bukan hanya sekedar tahu, oh Tuhan ada, setan juga tahu. Yakobus bilang setan itu tahu Tuhan ada. Makanya kalau saudara ateis, saudara kalah sama setan. Setan aja percaya Tuhan ada. Tapi tahu bahwa Tuhan ada belum tentu dia berserah sama Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Percaya di sini adalah bersandar. Trust. Pasrah. Nah kenapa kita bisa trust seseorang? Karena kita kenal dia. Kalau saudara, saya misalnya gitu ya, saudara diajak ke Citayam. Saudara lebih percaya Bobby atau Icop? Gak percaya dua-duanya. Saya percaya Icop, Icop tinggal di sana. Bobby orang Kediri, Icop gua nggak tahu dari umur berapa gitu ya. Saya trust sama dia, saya nggak akan kesasar. Kenapa? Karena saya kenal dia. Sama dengan Tuhan, percaya itu bukan sekedar oh Tuhan itu ada, Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kita trust. Jadi percaya itu hasil mengenal dia, itu hidup beriman. Dan kita sudah berulang kali diajarkan mengenal Tuhan itu pengalaman. Menyembah Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Dan Alkitab berkata juga orang yang beriman itu percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan sungguh-sungguh. Di sungguh-sungguh itu bukan sekedarnya mencari Tuhan. Ada usaha. Ada intensitas yang lebih tinggi dari biasanya. Jadi dalam pandemi ke depan, dalam new normal ke depan ini saya motivasi kita. Ada yang harus kita ubah dalam cara hidup kita. Bukan hanya higienis kita, pakai masker, jaga jarak, itu secara fisik. Secara rohani ada yang perlu kita ubah. Secara rohani kita harus tingkatkan imunitas tubuh kita. Baca firman Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Berdoa. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Saya tahu mungkin, aduh pastor saya udah berdoa dibanding teman saya yang lain, saya udah lebih baik. Iya ini new normal. Kerohanian kita juga harus meningkat. Mari melayani, jangan terikat hanya karena event. Oh saya hanya pelayanan kalau ada event ibadah. Ada event komsel, ada event, enggak. Pelayanan kita tidak terbatas struktur, sama seperti Tuhan Yesus. Ya kita tidak mengabaikan struktur. Struktur suatu saat dan sampai sekarang masih ada. Tapi kadang-kadang tidak bisa mengakomodasi semua karunia kita untuk kondisi sekarang. Tapi jangan terikat. Kita bisa melayani orang
yang terluka, kita bisa melayani orang yang sedang sakit, kita bisa melayani orang yang sedang terikat oleh dosa, kita bisa melayani orang-orang yang sedang berkekurangan. Adalah baik untuk memberi sembako, ya kita lakukan sebisa mungkin. Tapi doakan, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, ucapkan berkat atas mereka. Waktu kita terima sesuatu dari Tuhan, sampaikan, itu akan membangkitkan iman mereka. Dan terakhir, bagikan keselamatan, beritakan Injil. Yesus itu juru selamat satu-satunya. Amin. Saya percaya ini firman Tuhan untuk kita lakukan ke depan ini. Apapun yang terjadi dalam new normal ini, sebenarnya tidak ada yang berubah dalam Tuhan. Kita harus tetap menyala-nyala, kita nggak terintimidasi oleh kondisi. Ya tentu ada penyesuaian dalam gaya hidup. Tapi secara rohani, business as usual. Kita harus tetap menyala-nyala, melayani Tuhan. Kita harus tetap melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita, talenta kita. Haleluya. Saya undang main musik. Kita mau berdoa. Kalau ada di antara Bapak Saudara butuh dilayani dalam 5 hal tadi. Yang pertama, saudara mungkin punya masalah secara ekonomi, penghasilanmu berkurang, omsetmu berkurang, dan saudara butuh terobosan secara ekonomi. Kita mau berdoa. Kita juga berdoa kalau saudara terikat oleh dosa. Saudara terikat oleh kuasa setan yang membuat saudara lakukan hal yang sama. Dosa berulang-ulang di hal yang sama. Haleluya, haleluya. Mungkin ada juga di antara saudara yang sedang mengalami hati yang terluka karena satu masalah dan lain hal. Kadang-kadang dalam rumah tangga saudara juga terluka satu dengan yang lain. Suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak. Izinkan damai sejahtera Tuhan itu membaharui kembali hati kita. Mungkin ada yang membutuhkan kesembuhan secara supranatural. Saudara mengalami penyakit yang tidak ada obatnya. Atau ada obatnya tapi saudara gak ada biaya untuk bisa membeli obat itu, membeli treatmentnya, perawatannya. Dan yang terakhir, kalau ada di antara saudara belum yakin akan kepastian keselamatan, buka hatimu hari ini kepada Yesus. Dia Tuhan, dia juru selamat, dia mengasihimu, dia mati di kayu salib untuk menebus dosamu. Kalau saudara orangnya, saudara bisa angkat tangan, apapun persoalanmu. 1, 2, 3 angkat tangan. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada, Tuhan. Kami hamba-hambamu di tempat ini bersepakat, Tuhan. Kalau ada yang punya masalah secara ekonomi, Yesus Tuhan kami, Engkau datang supaya kami mempunyai hidup berkelimpahan. Karena itu kami ucapkan berkat atas mereka yang membutuhkan terobosan secara keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat dalam apa yang mereka kerjakan. Juga kalau ada orang yang terikat oleh dosa, terikat oleh setan, dalam nama Tuhan terlepas. Saat ini semua ikatan dosa yang membelenggu mereka bertahun-tahun lamanya terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Mereka juga yang punya hati yang terluka, mereka stres, mereka depresi. Mungkin karena mereka dilukai oleh orang lain, mungkin karena banyak hal yang buat mereka stres. Biar hari ini damai sejahtera surga turun atas hidup mereka, memulihkan kembali hati mereka, Tuhan. Kamu juga berdoa, Tuhan Yesus, untuk mereka yang membutuhkan keselamatan, Tuhan. Saudara, orang-orang yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kau berkata hari ini saya membuka hati saya. Atau ada orang yang dulu pernah terima Yesus, tapi saat ini kau sedang jauh dari Tuhan, dan kau berkata, Tuhan Yesus, aku mau berjalan kembali dekat dengan Engkau. Saudara bisa ikuti doa saya. Katakan sama-sama, semua jemaat di sini juga bisa dukung mereka. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, siang hari ini aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah semua dosaku, sucikanlah hatiku, jadikanlah aku anakmu. Aku berjanji akan setia mengikuti Engkau seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau berdoa untuk Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa mengundang Engkau masuk dalam hati kami. Tuhan Yesus dampingi mereka, Tuhan. Roh Kudus, Kau sudah hadir di hati mereka. Biar Engkau yang menghibur, menolong, menguatkan mereka dalam kehidupan yang harus mereka jalani. Kalau ada masalah, kalau ada kekecewaan, kalau ada rasa duka, Tuhan yang angkat, Tuhan yang hiburkan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau akan menuntun mereka semakin lama berjalan semakin kuat, Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, pakai gereja kami, pakai semua jemaat-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjadi saluran berkat, melayani orang-orang yang membutuhkan ini Tuhan. Dan biar roh kami terus menyala-nyala Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, biar kami punya iman,
Kami tidak takut karena kami tahu Tuhan beserta kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berkati semua jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan.